Paradigma legislator DPR. Sebuah pendekatan dengan games teori. Teori peristiwa atau permainan. Players adalah orang atau manusia yang berada dalam sebuah peristiwa, bisa sebagai pelaku, pesaing, pelanggan, pemasok, atau bahkan penonton, yang biasanya ingin mendapat sebuah manfaat atau tujuan, yaitu added value, sebuah manfaat hasil yang diharapkan dari semua kegiatan. Dalam kerangka rules, yaitu kaidah-kaidah yang semestinya dijalan oleh para players. Yang menerapkan taktik atau metode, yaitu bagaimana players memperlakukan sumber daya dan waktu sehingga memperoleh added value yang optimal dalam ruang lingkup atau scope, short term or strategic, yang merupakan semesta yang membatasi tempat dan waktu keempat komponen di atas bermain. Legislator DPR menyusun rules agar seluruh players dapat menciptakan added value yang optimal. Penerapan paradigma negara tuk rakyat, APBN. Bagaimana rakyat bisa sejahtera? Apa yang harus dibangun agar rakyat mempunyai ketahanan? 1. Pangan, energi, sandang, papan. 2. Bertani, berkebun, berternak. 3. Berproduksi. 4. Berinvestasi. 5. Bergembira. Infrastruktur apa yang harus dimiliki? Buat daftar proyek yang harus dilakukan sampai rinci plus anggaran tiap proyek. Lalu tentukan skala prioritas, jumlah proyek yang akan dibangun, itulah APBN. APBN bukan sekadar membagi uang negara, tetapi menerjemahkan tujuan negara menjadi proyek nyata yang diprioritaskan. Penerapan paradigma negara tuk rakyat, BPJS. Amanat UUD bahwa fakir miskin dipelihara negara, termasuk kesehatan. Lakukan pencegahan agar rakyat tetap sehat, melalui menjamin keamanan dan kualitas pangan dan obat, DLL. Fasilitas kesehatan didirikan sebagai badan nirorientasi laba dan bersinergi yang dikendalikan oleh badan negara. Sekarang BPJS, Askes, dan lain-lain. Semua biaya pemulihan kesehatan ditanggung negara sebagai salah satu komponen anggaran APBN. Jean Latiap Mata Anggaran Boleh, konservatif tapi tidak boleh diboroskan. Sisa anggaran bisa disimpan untuk tahun anggaran berikutnya. APBN bukan untuk dihabiskan tetapi dikelola dengan penghematan tanpa penurunan kualitas. Tujuan BPJS bukan membayar biaya orang sakit, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pembahasan APBN harus ada alur yang baku dan jelas. Seberapa besar penerimaan negara yang biasanya diperoleh dari dua kelompok besar, yaitu pajak dan hasil investasi negara. Belanja rutin negara yaitu gaji PNS, ABRI, operasional pemerintah, nol pelayanan. Sebaiknya, harus ada ketentuan berapa OI dari total penerimaan. Biaya tambahan dengan tingkat pelayanan tertentu. Biaya, investasi proyek peningkatan ketahanan untuk rakyat. Jika tidak cukup, boleh hutang asal untuk tujuan investasi. Ingat, kita sudah 80 tahun lebih merdeka. Lebih konkret perlu digodok dengan matang untuk menjadi sebuah kode etik anggota DPR. Kompetensi anggota DPR. Perencanaan pembangunan, yang mencakup menguasai penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, peternakan, pasca panes, agrobisnis, manufaktur, DLL. Ekonomi dan pembiayaan yang meliputi menguasai perhitungan pembiayaan modal operasional, menguasai pengevaluasi proyek, menguasai ekonomi mikro, makro, moneter. Perancangan perundang-undangan, yaitu kemampuan menyusunan perundang-undangan, lawmaker. Geopolitik dan diplomasi, yaitu memahami pentingnya geopolitik dan ketahanan negara, dan mempergunakan kemampuan berdiplomasi agar kita bisa memposisikan diri sebagai negara yang bersahabat dengan semua bangsa. Tidak asal vokal. Ini merupakan prasyarat kompetensi minimal. Anggota DPR itu dipilih mewakili rakyat guna merancang pembangunan yang membuat rakyat semakin maju, produktif, sejahtera dengan memberikan rambu-rambu kepada eksekutif. Bukan sekadar memperoleh, apalagi beli, suara terbanyak. Dirgahayu NKRI.
Merdeka.